Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini untuk video yang ketiga, kita lanjutkan, langkah yang keempat, gitu. Jadi langkah yang keempat itu adalah menghitung tambahan tekanan vertikal di masing-masing lapisan tipis, gitu. Nah, ini sebetulnya sudah, pernah kita bahas dan diskusikan pada pertemuan atau topik yang kedua. Mungkin nanti teman-teman bisa dilihat lagi pertemuan kedua atau pertemuan pertama gitu. Saya lupa ingat gitu. Dimana kalau ada tambahan beban, jadi kita nanti yang bicara ini tambahan tekanan di tengah-tengah masing-masing sublapisan ini akibat adanya beban fondasi ini. Gitu ya. Nah, nilainya itu nanti akan kita pakai untuk menghitung penurunan konsolidasi. Itu oke. Kita mulai untuk sublapisan yang pertama, nanti di tengah-tengahnya, itu tengah-tengahnya itu adalah elevasinya 3,25. Jadi karena sublapisan pertama antara -2 sampai dengan -4,5, tengah-tengahnya adalah di -3,25. Nah, akibat adanya fondasi ini, itu akan menyebabkan nanti tambahan tekanan di kedalaman -3,25 atau tengah-tengah lapisan sublapisan 1 ini. Gitu. Nah, berapa tambahan tekanan di tengah-tengah sublapisan 1? Itu akan kita cari dengan menggunakan metode penyebaran 2V banding 1H. Gitu. Nah, jadi dari dasar fondasi ini seolah-olah fondasinya melebar dengan sudut pelebaran atau kemiringan perlebaran itu 2V banding 1H. Gitu. Kalau teman-teman sudah familiar, sebetulnya ini pengulangan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama atau kedua. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah fondasi yang semula lebarnya sekian, di kedalaman 3,25, lebar fondasinya itu menjadi sekian. Dari sini sampai sini. Nah, pelebaran ini yang kita cari pertama kali. Gitu. Berapa sih pelebarannya? Nah, kita bikin garis-garis vertikal. Nah, kita akan ngerti bahwa ini adalah lebarnya. Dari sini ke sini itu 2. Sehingga dari sini ke sini itu 2. Jelas. Nah, sekarang tinggal kita cari pelebarannya di sisi kiri dan di sisi kanan itu berapa. Nah, kemiringan ini adalah 2V banding 1H. Sehingga pelebarannya ini itu adalah setengah dari jarak antara fondasi sampai bidang yang ditinjau. Nah, sekarang di sini berapa jarak dari sini ke sini? Nah, jarak dari sini ke sini adalah 2,25. Dari mana? Karena elevasi ini adalah 3,25. Di sini elevasinya 3,25. Sementara dasar fondasinya terletak di -1. Sehingga jarak dari sini ke sini adalah 2,25. Tuh. Nah, karena di sini 2,25, pelebarannya ke kanan ini adalah setengah dari 2,25. 1,125. Demikian juga yang ke kiri, sama. 1,125. Atau setengahnya dari 2,25. 2,25 dari mana? Itu jarak dari bidang yang ditinjau sampai dasar fondasi. Itu 3,25 dikurangi 1. 3,25 mana? Elevasi bidang yang ditinjau. Kenapa 1?
karena ini adalah dasar fondasinya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi pelebarannya ke kanan itu adalah setengah dari 2,25 atau 1,125. Begitu juga yang pelebarannya ke kiri. Sedangkan yang dari sini sampai sini itu sama dengan yang ini. Berapa? Ini adalah 2 meter. Oleh karena itu di sini juga 2 meter. Sehingga pelebaran fondasi di kedalaman 3,25 itu menjadi 2 meter ditambah melebarnya ke kanan 1,25, melebarnya ke kiri 1,125. Ketemunya adalah 4,25 meter. Sehingga di kedalaman minus 3,25 seolah-olah fondasinya melebar, tidak 2 tapi menjadi 4,25 meter. Oleh karena itu tekanan di kedalaman ini atau tambahan tekanan di kedalaman ini akibat beban fondasinya itu bisa dihitung seperti ini. Delta sigma 1 atau tambahan tekanan akibat fondasi di tengah-tengah sub lapisan 1 itu sama dengan P kali A1. P-nya itu apa? P-nya itu ya beban akibat fondasi atau beban fondasi. Ya. Karena ini yang diketahui itu adalah beban terbagi merata, sedangkan P-nya adalah beban terpusat, maka Q-nya ini atau beban terbagi merata ini nanti dikalikan dulu dengan luasan bidang fondasinya atau Q dikalikan dengan A dari fondasinya atau kita sebut di sini sebagai A0. Dibagi dengan A1. A1 itu apa? Ya, luasan atau luasan pelebaran fondasi di kedalaman 3,25 di sini. Hingga P-nya sama dengan Q kali A0, beban terbagi meratanya dikalikan dengan luasan fondasi supaya mendapatkan beban terpusat dibagi dengan A1. A1 itu adalah ini tadi, luas pelebaran fondasi di kedalaman 3,25. Besarnya berapa ya? 4,25 kali 4,25. Kenapa demikian? Karena pelebaran fondasi di elevasi 3,25 itu adalah 4,25 meter. Sehingga luas bidang tekan di kedalaman 3,25 meter ya 4,25 kali 4,25. Q-nya itu adalah ini 25 ton per meter persegi. A0-nya itu adalah luasan dari fondasinya 2 kali 2 meter. Sehingga ketemunya 100 dibagi 18,0625. Ketemu 5,54 ton per meter persegi. Jadi sekali lagi jangan lupa satuannya teman-teman. Ini saya seringkali kalau mengoreksi itu yang kurang adalah penggunaan satuannya dan itu sangat fatal. Gitu. Oke teman-teman, jadi tambahan tekanan akibat fondasi di tengah-tengah sublapisan 1 atau delta sigma 1 itu adalah nilainya 5,54 ton per meter persegi. Oke. Oke, kemudian kita lanjut untuk lapisan tanah 2. Itu di mana? Di sini dari minus 4,5 sampai 7,5, tengah-tengahnya di elevasi berapa? Tengah-tengahnya adalah di elevasi 5,75. Nah, ini kita tarik garis pelebarannya atau garis 2P banding 1H-nya, kita tarik. Sehingga lebar fondasi yang semula ini 2 meter di kedalaman 5,75 menjadi segini. Dari sini sampai dengan ke sini. Nah, itu kita cari berapa. Nah, sama seperti tadi kita bikin garis-garis vertikal.
Sehingga ini kita tahu ini adalah lebar mula-mula yang sama dengan 2. Kemudian ini ada pelebaran ke kanan, ada pelebaran ke kiri. Nah, kita cari pelebaran ke kanan maupun ke kiri itu nilainya adalah setengah dari jarak antara dasar fondasi sampai bidang yang kita tinjau. Nah, jarak ini berapa? Jarak ini adalah 5,75 dikurangi 1. Berapa? 4,75. Sehingga ini adalah setengahnya dari 4,75. 2,375. Yang sebelah kiri juga begitu, melebar 2,375. Mohon maaf, keliru-keliru ini. Oke ya, jadi saya ulangi. Melebar ke kanan setengah dari 4,75, 2,375. Melebar ke kiri juga setengah dari 4,75 atau 2,375. Sehingga lebar totalnya adalah ini semula 2, menjadi lebar totalnya menjadi 6,75 meter. Dan tambahan tekanan di tengah-tengah lapisan 2 sama seperti tadi bisa dihitung sama dengan P dibagi A2. P-nya Q kali A0, A2-nya adalah lebar luasan beban di kedalaman 5,75. Besarnya adalah 6,75 kali 6,75. Terus Q kali A0-nya 25 kali 2 kali 2 sama dengan 100 dibagi 45,5625. Ketemunya 2,19. Sehingga tambahan tekanan di lapisan tanah, tengah-tengah lapisan tanah 2 itu adalah 2,19 ton per meter persegi. Oke. Nah, yang di lapisan tanah 3 juga sama. Ini lapisan tanah 3, ini tengah-tengahnya, elevasinya adalah 8,25 meter. Ini penyebaran 2V banding 1H-nya. Dan tarik garis vertikal seperti tadi. Ini jaraknya dari fondasi itu adalah 7,25. Pelebaran ke kanannya menjadi setengah dari 7,25. 3,625. Ke kiri juga begitu. Ini lebar semula 2 meter. Sehingga lebar totalnya menjadi 9,25 meter. Sehingga tambahan tekanan vertikal di tengah-tengah lapisan ketiga bisa dihitung dengan cara seperti ini. P dibagi dengan A3. Ini juga bukan A2, ini A3. Sama dengan Q kali A0 dibagi A3. Di mana A3 itu adalah lebar luasan beban di kedalaman 8,25. Besarnya adalah 9,25 kali 9,25. Q kali A0-nya sama, sehingga ketemu 100 dibagi 85,5625. Sama dengan 1,17 ton per meter persegi. Sehingga tambahan tekanan vertikal ini akibat beban fondasi di tengah-tengah sublapisan 3 atau kita sebut delta sigma 3-nya itu adalah 1,17 ton per meter persegi. Oke, gitu teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kelima, yaitu menghitung penurunan konsolidasi di masing-masing sub lapisan.